Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, shalom semuanya. Apa kabar? Yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Tetap angkat tangannya. Sambil angkat tangan, lihat kiri kanan. Udah. Kasih jabat tangan, pandang matanya. Ngomong gini, I love you. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal saudara. Nama lengkap saya Jason Irwan. Saya seorang penulis lagu rohani dan juga bernyanyi. Tapi saya lebih banyak di belakang layar sebagai songwriter dan sebagai seorang produser. Bapak Ibu di sini ada yang tahu lagu-lagu ciptaan saya nggak? Yang angkat tangan, tahu angkat tangan? Yang nggak tahu angkat tangan? Bertobatlah ya. Ya sedikit perkenalan, karya pertama yang saya tulis di tahun 2006 saya berikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya nggak? Coba gimana? Kok fals kiri kanan? Udah nggak usah lah, nggak apa-apa nggak usah. Lagu kedua yang saya tulis buat Angel Peter, Kau Selalu Punya Cara, tahu? Gimana? Iya mendingan ya. Lalu saya bikin lagi buat Angel Peter lagu kita duet, lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan, tahu? Gimana? Makin kesini nadanya makin ke atas saya liatin ya, puji Tuhan ya. Lalu saya duet lagi sama Angel Peter, saya bikin lagu Tuhan Yang Bela, tahu? Tuhan Yang Bela. Meskipun. Nah itu lagunya. Lalu saya 2014 saya jadi seorang produser, saya pegang seorang anak kecil bernama Gracia Epifania. Saya bikin 2 lagu yang Tetap Setia, yang Seperti Wanita dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lalu 2015 saya bikin lagu Bapak Kau Setia untuk Pak Rubin Adi yang Kau Tunjukkan Kasih Setia. Itu lagu-lagu yang saya tulis, Bapak Ibu, banyak lagu-lagu yang saya tulis. Nah pada saat malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia, saya akan menyanyikan lagu-lagu yang saya tulis dari 2018 sampai 2024. Di sini Bapak Ibu ada nggak anak-anaknya atau ibu atau bapak yang suka cover lagu-lagu YouTube, lagu-lagu rohani? Ada? Gak ada. Kalau ada, pakai aja lagu-lagu saya. Gratis, nggak usah bayar. Beneran. Wah, yang tepuk tangan tuh senang yang gratis-gratis ya. Pakai aja. Gak usah izin, tulis aja pencipta lagunya, aman semuanya. Yuk, yang tahu lagunya kita sama-sama ya. Kunci G. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungimu. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Tuhan selalu
sama katakan. Saat kau perlu, saat kau minta, di saat percaya. Oh, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Berjemaah Tuhan, Yesus Tuhan pasti mendengar doa kita. Lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Saudara, saya mau sedikit kesaksian. Saya percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Mungkin terkesannya kok Tuhan tolong hidup kita kok kayak terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan setuju katakan amin. Mungkin pianonya kecilin dikit. Saudara, saya nggak pernah menyangka ya sampai hari ini saya bisa berdiri di sebuah panggung, bernyanyi, dan Tuhan titipkan banyak karya dalam hidup saya. Menurut Bapak Ibu, tampang saya ada tampang penyanyi nggak? Udah jujur aja. Ada tampang penyanyi nggak? Nggak ada. Tampang saya tuh cocoknya apa? Tukang bakmi. Bener, saya tukang bakmi. Papa saya tuh orang Pematang Siantar, orang Medan. Mama saya tuh orang Chinese Sunda, makanya saya bisa ngomong Sunda seetik-seetik mah. Tapi teh Sunda ada kasar. Papa saya orang miskin, mama saya orang miskin, nikah tambah miskin. Punya 4 anak laki-laki, saya anak pertama dari 4 saudara laki-laki. Nangkep ya? Ada bekas-bekas susahnya nggak muka saya? Yakin? Ada Pak? Puji Tuhan nggak ada. Dulu saya orang Buddha, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. 2 SMP, puji Tuhan saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan kasih talenta pertama, saya bisa main piano. Loh, dari saya main piano Bapak Ibu, akhirnya saya bisa cipta lagu. Nah, bagaimana saya menemukan bakat nyanyi saya? Dari sebuah masalah. Makanya Bapak Ibu jangan pernah takut menghadapi namanya bukan malampir Bu, masalah Bu. Saya dulu orang Rangkas Bitung, ada tahu Rangkas Bitung? Tenyaho iya tehnya. Rangkas Bitung beda sama Bandung, dulu tahun 90-an Rangkas Bitung tuh masih kecamatan kecil. Orang Chinese seperti saya tuh jarang ada. Jadi dulu Bapak Ibu karena saking susahnya hidup, waktu saya SMA tahun 94, saya ngomong gini sama mama saya, Mah, nanti mah SMA saya mah di Jakarta aja. Kan SMP saya SMP Katolik Merduana. Lalu mama saya ngomong gini, aduh mama tetap buka duit juga. Udah dirangkas aja, itu ada SMA negeri, bagus juga. Masalahnya, Bapak Ibu ngeri tampang saya ya. Tampang saya cocok gak SMA negeri? Tahun 90-an loh, bahaya. Tahun 90-an di Rangkas Bitung, itu rasisnya luar biasa. Saya ngomong gini, mama tetap salah. Atuh kalau masuk SMA negeri mah tampang 3 orang mah jarang ada mah. Saya bilang gitu. Tapi mama gak punya duit, udahlah sekolah aja daripada gak pilihan. Saya gak punya pilihan Bapak Ibu. Saya terpaksa saya daftar ke SMA negeri 1, saya ngomong gini, Ibu Assalamualaikum. Saya mau nanya, ini total siswa sama anak baru berapa orang? 1000 orang, buset. Yang tampang kayak saya, sipit, putih, kemerah-merahan, seperti Raja Daud berapa orang? Cuma 4 orang Cina, saudara. Tahu nggak? Pertama kali masuk SMA, kan ada namanya dulu apa tuh? Ospek, tau ya? Penataran pada siswa baru. Tahu nggak? 3 senior saya yang kelas 3 SMA, masa manggilnya begini? Cina, gendut, sini loh gitu juga. Dulu saya masih 110 kilo, saudara. Waduh, karena masih polos, masih SMP kan, anak baru. Saya ngomong gini, ayah naon panggil saya. Anak baru di dia. Kita tuh punya lagu baru buat anak baru. Mau denger enggak? Menurut saudara, anak baru dikasih lagu baru, senang atau enggak? Senang. Lagunya aneh. Masa lagunya begini? Cinaleng, cinaleng makan babi, sekaleng enggak habis ditempeleng. Itu tuh lagu rada aneh. Bukankah babi itu enak saudara, amin? Masalahnya enggak pernah coba.
Saya pulang ke rumah, saya marah-marah sama mama saya. Tuh kan mas saya bilang, apa kata orang, apa kata saya juga, dikatain Cina. Lalu mama saya ngomong gini, emang lu Cina? Mau ngomong apa lagi? Bersyukur jadi orang Cina kan juga. Bersyukur bagaimana? Bersyukur Pak Kiki punya mata sipit kata mama saya. Kenapa? Makin sipit, makin fokus. Itu mah omongannya emak-emak. Lalu saya ingat banget omongan mama saya. Kamu itu pelajar, tugas kamu belajar. Kamu bagian fokus sama bagian kamu. Tuhan akan melakukan bagiannya menolong kamu. Gak usah balas omongan teman-teman kamu. Saya belajar mati-matian SMP, saya sekolah bodoh banget Bapak Ibu. Karena ada masalah di SMA, saya jadi juara pintar. Saya juara 1 loh sekolah. Akhirnya diterima teman-teman enggak? Enggak. Udah sekolah pintar, sering ngasih contekan, gak diterima. 2 tahun di sekolah gak ada yang manggil nama saya dengan benar. Nama saya kan Jason Irwanto Chang. Nama Chinese saya Akun. Gak ada yang manggil nama Jason, Akun, Irwan gak ada. Yang ketawa pasti ngerti. Selama 2 tahun, tau gak panggilan saya apa? Cut Fat Kai, kurang ajar gak saudara? Itu kan siluman babi saudara. Mendingan Sun Gokong atau siluman monyet lebih bagus. Tapi dia gak bisa punya pilihan mau ngomong apa. Tahu gak Bapak Ibu, waktu kita tidak membalas perbuatan orang lain, kita serahkan perkara kita sama Tuhan. Tuhan punya waktu untuk membela hidup kita. Sesuai dengan, jangan amin dulu belum beres masalah saya saudara. Tiba-tiba di tahun 96 diadakanlah lomba nyanyi dangdut. Cocok tuh? Banget sih gak kiat. Gak cocok. Tampang gini cocoknya nih. Kunci A. Alvina. A. Ini cocoknya tampang gini ya. Niwe wo a nio. Ngapain tepuk tangan lu? Cocoknya lagu begituan. Kalau dangdut mah gak cocok. Tapi Tuhan bilang apa sama saya? Jason ikutan audisi. Pan saya mau orangnya nekat. Saya datangi bagi pendaftaran. Ibu katanya sekolah ini butuh wakil wanita, butuh wakil pria untuk lomba nyanyi dangdut antar SMA se-Kabupaten Lebak Banten. Terus kamu teh mau apa? Saya mau ikutan bu. Hei ngaco kan juga. Mana ada sejarahnya orang Cina ikut dangdut kan juga. Mending pulang-pulang aja ngabisin waktu. Waduh saudara, untungnya mental saya galak tuh hari itu. Saya teriakin bu saya, ibu gak boleh ngomong kayak gitu dong. Kalau siswa yang lain boleh ikutan audisi, masa saya gak boleh? Ih Cina gila. Kalau hari itu ada handphone saya videoin saudara biar FYP di TikTok. Akhirnya diizinkan, saya tahun 96 saya mampir ke toko kaset Maggie Z, beli Roma Irama dan Evil Sukaisi. 3 hari 2 malam gak ketemu cengkoknya, siap bengkok soal di sini nih. Waktu hari hanya audisi, saya dapat nomor urut terakhir. Peserta laki-laki 72, saya nomor urut ke-73. Saudara bayangkan, saya melihat teman-teman saya audisi, bagus-bagus udah suaranya. Cengkoknya kayak anaconda ala ular sanca, udah mengak, saya gak bisa. Pas bagian saya, juri udah ngantuk, mental udah jatuh. Masuklah Cinaleng ini ke ruangan audisi. Ditanya sama jurinya, siapa namanya? Sesuai dengan kartu siswa saya Irwanto Chang, jasa nama baptis. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Maggie Z Pak. Apa judulnya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Mulai, boro-boro mulai saudara. Yang ada kaki gemeteran, jantung hilang entah kemana. Saudara tahu gak, saya cuma doa gini sama Tuhan. Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan Yesus bisa nyanyi dangdut. Tolong ajari secara ekspres Tuhan. Jangan permalukan saya. Beneran saudara. Tiba-tiba leher saya panas dan gatal. Waktu leher saya panas dan gatal itu cengkok dangdut keluar dengan sendirinya. Saya gak pernah menyangka saya terpilih jadi wakil pria. Dan sampailah ke grand final. Saya pulang membawa juara pertama pria. Hari ini saya mau tanya nih sama teman-teman di Bandung. Bapak Ibu di Bandung. Pernah lihat orang Cina nyanyi dangdut gak? Mau denger gak? Ya mau katakan mau? Mau. Ya, mau semangat. Pak mau lagu apa? Pak Kiki? Sombong banget mau denger aja. Emang ini kontes dangdut Pak? Lagu apa ya? Yang gampang aja ya. Kunci G deh. Yang gampang aja G. C aja lah. Ini ada geles saudara. Coba ya. Yesus kekasih jiwaku aja ya. Saudara mukanya jangan tegang dong, saya nyanyi. Saudara jangan tegang, ikut tegang saya nih. Cek lagi. Yesus kekasih jiwaku,
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, padamu, pada kita semua. Kau tebus dosaku. Sekian dan terima kasih saudara. Udah cukup segitu aja ya. Aduh, jadi Bapak Ibu gini. Melalui pesan malam hari ini ya, jangan pernah takut menghadapi masalah kita. Terkadang lewat masalah, Tuhan bisa bawa hidup kita lebih terbang tinggi lagi bersama Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian terakhir dan juga lagu penutup yang lagu ini saya tulis 9 bulan lalu, judulnya Yesus Setia. Tapi melalui tayangan video berikut ini saudara bisa belajar. Meskipun di saat kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Di saat kita hidup nggak baik-baik aja, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya datang gak sendirian, saya datang dengan istri saya. Tolong yang merasa, istri saya tolong berdiri, yang merasa aja. Ayo guys, ayo. Lu mana? Nah, ini orangnya. Someday ya Pak Freddy ya, Pak Kiki, Bapak-Bapak, kalau kita suatu hari diundang lagi, kalau boleh nih, kita mau bikin seminar keluarga. Karena saya dan istri saya udah pernah, ada nggak di sini yang pernah nonton podcast kami berdua di Melanie Ricardo? Banyak ya, beberapa ya. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa, dia menikahi seorang LGBT saudara. Kenapa saya jadi seorang LGBT? Karena saya pernah diperkosa sama tukang beca. Bagaimana sebuah trauma yang ada obati membawa luka yang dalam dan membawa pengaruh buruk sama hidup saya. Bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan istri saya dan bagaimana istri saya itu seorang perempuan berhati malaikat. Waktu saya nikah dengan dia, dia tahu siapa saya, dia tetap mau menerima dan kami ada sampai hari itu bukti dari kebaikan Tuhan saudara. Kami udah nikah 13 tahun, berteman 12 tahun, total kami kenal udah 25 tahun. Ada beberapa anak, kami gak punya anak, tapi ada beberapa anak yang Tuhan percayakan sama kami untuk dibina. Salah satunya Gracia Epifania, tapi yang kedua gak kalah hebat seorang anak yang gak bisa melihat dari Palopo, namanya Vandiko. Vandiko seorang anak yang gak bisa melihat, papanya meninggal, mamanya meninggal, papanya stroke, kekayaannya habis saudara luar biasa. Tapi anak ini tidak pernah mengeluh. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Semoga bisa ya. Darah Yesus. Saudara, lagu ini saya tulis 9 bulan lalu. Dimana lagu ini berbicara tentang kehidupan kami berdua. Meskipun Tuhan tidak menjawab, meskipun rasanya kok capek gitu ya. Tapi waktu kami terus berharap kepada Tuhan, Tuhan gak pernah menyanyiakan hidup kami saudara. Yuk sama-sama belajar pujian ini. Meskipun Tuhan
syndrome. Akhirnya dokter di Malaysia bilang pilihannya cuma dua, kalau nggak diobatin jadi idiot, kalau diobatin satu-satunya jalan adalah diputus urat matanya, harus buta. Dan mama kandungnya waktu itu masih hidup, memutuskan seluruh saraf matanya, mengizinkan dokter dan mengalami kebutaan permanen sampai hari ini. 4 tahun kemudian mama Fandi meninggal dunia. Seorang anak yang membutuhkan mamanya di dalam masa-masa berat, dan papanya seorang bapak ibu, padanya ya, bapaknya sering KDRT, sering perempuan, bapaknya orang kaya di Palopo, punya toko emas dan hotel, sampai akhirnya dalam proses bertemu lagi dengan istri keduanya yang jadi mama tiri Fandi, dan akhirnya suatu hari papanya kena stroke dan seluruh kekayaannya habis. Dan satu kali waktu saya ke Palopo ketemu sama Fandi, baru saya paham kenapa saya harus tangani anak seperti ini. Satu saya belajar saudara, karena waktu saya lihat Fandi seorang anak yang bisa melihat di dalam kesusahan hidupnya, dia tidak pernah mengeluh. Saya ingat banget kata-kata dia seperti ini, Coach Jason, ditolong dan ditolong, dia tetap Tuhan yang terbaik. Boleh putar videonya bisa? Ayo videonya. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu. Fandi kok lahir tahun 96 dengan kepala besar, bola mata nggak stabil. Karena Fandi tinggal di daerah terpencil Palopo, tidak ada pengobatan yang layak untuk menolong dirinya. Sampai akhirnya ketika Fandi berusia tepatnya 13 bulan, Fandi dibawa ke Penang, Malaysia. Fandi yang masih bayi dinyatakan dokter Malaysia mengalami tumor otak. Pilihan yang diberikan sangat sulit. Pilihan pertama, Fandi harus dioperasi. Resikonya buta, kalau nggak dioperasi mengalami idiot alias Down syndrome. Dengan berat hati mama kandungnya mengambil keputusan mengoperasi Fandi dan menyebabkan seluruh saraf matanya putus dan mengalami kebutaan sampai hari ini. Tahun 2000 ketika Fandi berusia 4 tahun, mama kandung Fandi meninggal dunia mendadak. Tak lama kemudian Papa Fandi menikah kembali dan bersyukurlah Fandi dirawat dengan baik dan diajarkan mandiri oleh mama tirinya yang sangat mengasihinya. Tuhan itu baik saudara, sekarang Fandi telah berusia 28 tahun, tekun melayani Tuhan. Tuhan memberikan Fandi talenta bermain piano dan bernyanyi. Fandi adalah salah satu contoh seorang pemuda yang tidak pernah berhenti bersyukur, tidak pernah menyerah dengan keadaan hidupnya.
Dan saudara, itulah video Fandi, kita bisa belajar tentang satu hal, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jangan mau menerima yang baik saja, yang tidak baik pun kita tetap belajar mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu, nanti di depan sana ada beberapa USB yang saya bawa, lagu-lagu yang saya tulis. Ada 2 USB dengan total 66 lagu. Dan seluruh penjualan dari USB ini kita akan bantu untuk keluarganya Fandiko. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku